Hardianti Ahmad sebagai host pada podcast kali ini. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat terus ya. Ngomong-ngomong nih, siapa di sini yang kalau buka HP niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu 1 jam scrolling TikTok? Aduh, itu sih aku banget. Kadang kalau lupa awalnya buka HP buat apa. Niatnya cari materi tugas, malah nonton video random. Terus sadar-sadar udah malam aja nggak sih? Nah, bener banget kan? Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Tapi jujur ya, sekarang hidup tanpa gadget tuh kayak ada yang kurang gak sih? Benar, bahkan kadang baru bangun tidur yang dicari pertama pasti gadget. Padahal belum cuci muka. Aku pernah tuh niat tidur cepat, malah scrolling TikTok sampai jam 1 malam. Terus besoknya udah ngantuk di kelas. Nah, itu dia. Gadget sekarang memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari belajar, komunikasi, hiburan, sampai cari informasi semuanya lewat gadget. Tapi sayangnya semakin sering kita pegang gadget, kadang semakin jarang juga kita pegang buku. Bahkan sekarang banyak orang lebih buat baca caption panjang di media sosial dibanding satu halaman buku. Relate banget sih itu. Kadang kalau baca buku 2 halaman aja udah mulai ngeliat notif. Karena sekarang fokus kita gampang teralihkan. Apalagi informasi di media sosial serba cepat dan singkat. Nah, dari situ kita mulai sadar kalau penggunaan gadget ternyata punya pengaruh terhadap kebiasaan belajar dan literasi siswa. Di episode podcast kali ini kita akan membahas tema yang menarik banget, yaitu gadget di tangan, buku dilupakan, krisis literasi siswa di era digital. Kita bakal membahas bagaimana penggunaan gadget memengaruhi kebiasaan membaca siswa dari sudut pandang psikologi pendidikan, dan tentunya aku nggak sendirian karena hari ini aku udah ada teman-teman kelompok aku yang bakal ikut diskusi. Oke, mulai nih teman-teman, perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan, aku Aprilianti Halutu akan membahas deskripsi kasus mengenai krisis literasi siswa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rian Sumba. Aku bakal membahas faktor penyebab rendahnya minat literasi siswa. Halo semuanya, perkenalkan aku Prita Sari akan membahas analisis psikologi pendidikan terkait kebiasaan literasi siswa. Halo semuanya, perkenalkan aku Aludina Plavo. Aku akan membahas solusi untuk meningkat budaya literasi siswa. Wah, lengkap banget ya. Jadi jangan skip dan tonton sampai akhir karena pembahasannya bakal seru dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan podcast kali ini yaitu membahas dampak penggunaan gadget terhadap minat literasi siswa, faktor penyebabnya, serta solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kasusnya. April, silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada deskripsi kasus. Jadi, ada seorang siswa SMP yang mengalami penurunan prestasi belajar dan sulit fokus saat belajar di dalam kelas. Setelah diamati, ternyata siswa tersebut lebih sering bermain gadget dan media sosial dibanding membaca buku pelajaran. Akibatnya, siswa menjadi cepat bosan saat membaca, sulit memahami isi bacaan, dan kurang fokus ketika guru menjelaskan materi di dalam kelas. Fenomena seperti ini sebenarnya banyak terjadi sekarang. Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap mencatat membaca tingkat buku. pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar remaja lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gadget dibanding membaca buku. Perkembangan era digital mulai menurunkan minat baca masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar dan kemampuan literasi siswa. Wah, berarti ini jadi masalah yang cukup serius ya. Iya, karena kalau kebiasaan membaca berkurang, kemampuan memahami pelajaran juga akan ikut menurun. Jujur aja nih, kalian pernah nggak baca satu paragraf terus tiba-tiba lupa tadi baca apa? Pernah banget.
baca sambil buka notif jadi nggak fokus. Itu tandanya fokus kita gampang tercelah. Nah, itu yang jadi tantangan siswa sekarang. Informasi terlalu banyak, tapi fokus membaca malah semakin berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab rendahnya minat literasi siswa. Dinda, silakan. Baik, terima kasih Nadia. Langsung saja. Menurut aku, salah satu faktor utama adalah penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Siswa sekarang lebih terbiasa dengan hiburan instan seperti video pendek, main game, dan media sosial. Akibatnya, membaca buku yang membutuhkan fokus lebih lama jadi terasa membosankan. Selain itu, siswa sekarang lebih terbiasa menerima informasi singkat dibanding membaca teks panjang. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Misalnya, kurangnya budaya membaca di rumah maupun di sekolah. Kadang kita juga lebih sering melihat orang sibuk bermain gadget dibanding membaca buku. Wah, benar juga ya. Jadi lingkungan dan kebiasaan sehari-hari ikut memengaruhi minat membaca siswa. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan deskripsi kasus dan faktor penyebabnya, sekarang kita masuk ke analisis kasus tersebut dari sudut pandang psikologi pendidikan. Rita, silakan. Baik, terima kasih. Nah, kalau dilihat dari teori behaviorisme oleh Skinner, kebiasaan seseorang terbentuk karena adanya stimulus dan pengulangan. Karena gadget dan media sosial memberikan hiburan yang cepat dan menarik, siswa akhirnya terbiasa mendapatkan sesuatu secara instan. Akibatnya, membaca buku yang membutuhkan fokus lebih lama menjadi terasa membosankan. Selanjutnya, kalau menurut teori kognitif dari Piaget, membaca sangat penting dalam perkembangan pola berpikir siswa. Literasi membantu siswa memahami informasi, melatih daya analisis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, ada juga teori self-regulated learning, yaitu kemampuan seseorang mengontrol dirinya sendiri dalam belajar. Siswa yang mampu mengatur waktu biasanya bisa membagi kapan harus belajar dan kapan harus menggunakan gadget. Berarti sebenarnya gadget itu bukan sepenuhnya musuh ya? Iya, benar. Yang jadi masalah bukan gadgetnya, tapi bagaimana cara menggunakannya. Karena kalau digunakan dengan baik, gadget juga bisa membantu belajar. Contohnya kayak baca e-book atau cari materi pembelajaran. Nah, betul Pak. Nah, sekarang kita bahas soal solusi dan rekomendasinya. Aulina, silakan. Baik, terima kasih. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat minat literasi siswa. Yang pertama, membiasakan membaca 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Yang ketiga, memanfaatkan gadget untuk hal positif seperti membaca e-book atau menggunakan aplikasi belajar. Selain itu, guru juga bisa menggunakan metode belajar yang lebih kreatif supaya siswa tidak merasa membaca itu membosankan. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan juga sangat dibutuhkan. Berarti gadget sebenarnya bisa berdampak positif juga ya kalau digunakan dengan bijak. Ya, betul banget. Kalau menurut kalian, apa tantangan terbesar meningkatkan literasi sekarang? Kalau menurut aku sih konsistensi. Kalau aku karena membaca itu harus dibiasakan. Lingkungan juga berperan besar. Kalau lingkungan mendukung kebiasaan membaca, bisa lebih mudah tumbuh. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa belajar bahwa rendahnya minat literasi siswa di era digital dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan gadget yang berlebihan. Namun, gadget sebenarnya bukan sepenuhnya hal yang negatif, karena juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar. Pesan penting yang bisa kita ambil adalah pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak dini dan menggunakan gadget secara bijak.
Karena literasi bukan tentang membaca, tetapi juga kemampuan memahami dan mengolah informasi dengan baik. Selain itu, perubahan besar juga bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya, mulai meluangkan waktu membaca beberapa menit setiap hari dan belajar mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Dan tentunya dibutuhkan kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan lingkungan untuk meningkatkan budaya literasi. Nah, sekarang kita juga ingin mendengar pendapat dari kalian yang mendengarkan podcast ini. Apakah kalian pernah merasa lebih sering bermain gadget dibandingkan membaca buku? Atau mungkin kalian punya cara sendiri untuk meningkatkan minat membaca? Kalian bisa banget berbagi pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdiskusi hari ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast EduTalk kami. Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya mau pantun nih, teman-teman juga jangan lupa cakepnya ya. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sampai jumpa di episode